مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aqulu lahu syukran jazila li fadilatil ustazil Qurnain. Fasallahu ayaj'alana min ahlil Qur'an wa minal muhibbina lil Qur'an waj'alna min ahlil ibadah wa nadkhulu fil jannah insyaallah wa biidznillah ta'ala. Tsumma yalihi al-baramijuna al-kalimat sambutan yang akan disampaikan langsung oleh direktur kita Ruang Ngaji Online Fadilatul Ustaz Syahrul Anam Al-Lisanis wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wal qiyamah. Amma ba'du. Pemateri kita yang hadir pada di program Ruang Ngaji Online dari semua anggota grup. Tunggu Pak, ini ada hormati dan Muhtar Makin yang telah menjadi formatur acara ngaji kita dan bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita pada malam hari ini kita bisa bermujalasah secara virtual melalui Zoom yang kita akan laksanakan kajian kitab Al-Anwarul Bahiyah yang insyaallah nanti akan dikupas langsung oleh beliau narasumber kita yang kebetulan juga beliau merupakan alumni ya santri dari Said Ahmad ya, sehingga mudah-mudahan dengan kajian kitab ini kita benar-benar bisa mendapatkan berkah dari program malam hari ini. Dan salatullah wassalamu juga kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW
yang ada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para asatid dan narasumber, sebelum mungkin kita mulai pada kajian malam hari ini, tentunya ingin saya sampaikan terlebih dahulu ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita yang telah sudi hadir pada malam hari ini untuk sekedar mengkaji dan berbagi, dan tentunya ini merupakan satu kehormatan buat kami di program Ruang Ngaji ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa Ruang Ngaji Online merupakan sebuah program yang sebenarnya awalnya adalah fokus pada belajar baca kitab kuning, Kiai. Jadi awal-awal kita hanya mengkaji nahwu dan ilmu sorof ya, mulai dari awal pandemi ya. Namun sebelum itu sebenarnya kami mulai dari hanya men-share materi-materi nahwu melalui slide seperti itu. Kemudian agar kita tidak terkesan belajar pada YouTube, kenapa kita tidak menggunakan media Zoom seperti itu, apalagi pas waktu itu pandemi, sehingga awal-awal pakai tutorial untuk masuk ke Zoom itu apa. Namun akhirnya karena barokahnya pandemi ini yang sampai sekarang belum selesai, banyak para bapak-bapak, ibu-ibu, ya para saudara-saudari mengikuti program tersebut, sehingga kita sebenarnya bukan tidak belajar pada yang tidak jelas seperti itu, akan tetapi kita hanya terbatas dengan ruang dan waktu ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya program ini, semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini dari berbagai provinsi, mungkin ada Bapak Umar ini sebagai mustasar di Ruang Ngaji, ada yang beliau itu dari Medan, ada Pak Sukardi dari Jawa Barat, dari Banten, kemudian karena ini waktunya sudah mepet, sebenarnya beliau yang mau ngaji ini kebetulan ada di Mekah juga ya. Kemudian tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari mana saja, namun insya Allah dari semua provinsi itu ada ngumpul di sini, ya mulai dari Mas Wahyudin ya dari Papua juga, dari Sabang sampai Merauke, dan ada yang dari luar juga, ada Mas Alid yang masih tinggal di Brunei, walaupun ya orang Indonesia sebenarnya. Dan alhamdulillah berkahnya Zoom ini kita bisa ngaji. Namun tentunya kita mulai dari awal itu dalam rangka la yutraku kullu la yutraku kullu, seperti itu. Ya artinya kalau kita ingin maksimal ya tentunya harus ketemu seperti itu kan. Akan tetapi kalau kita tidak bisa mencapai semuanya ya jangan tinggalkan ke semuanya. Sehingga alhamdulillah banyak teman-teman yang alumni dari pesantren yang ingin mengingat tentang pelajaran mulai dari nahwu sorof, kemudian baca fathul qorib dan lain sebagainya. Kami membuka ruang, yaitu ruang ngaji ini untuk bisa saling berbagi. Jadi tagline dari awal itu hanya mengkaji dan berbagi seperti itu, bukan kita belajar mengajar seperti itu ya. Karena takutnya Ustaz Muhtar makin ya, karena masih dari secara usia mungkin yang apalagi masih status yang belum naik. Takutnya kalau Pak Sukardi yang jadi murid kan takutnya grogi dan lain sebagainya. Jadi dari awal tagline-nya adalah mengkaji dan berbagi seperti itu. Jadi kita sambil ngaji, kemudian kalau memang ada yang perlu dibagikan ya kita bagikan seperti itu. Abuya Abdul Latif. Dan akhirnya kami mulai dari tahun 2001 2022 ini akhirnya ada kelas usul fikih ya, ada usul fikih, ada kelas belaghah, ada kelas alfiyah, dan bahkan yang
mengampu, ada dari Maroko juga, ya semuanya sebenarnya orang Indonesia dan kebanyakan orang Madura memang. Termasuk ke materi malam hari ini. Dari Maroko, kemudian ada yang juga alhamdulillah selain di program ini kami memulai untuk memulai dari dari publisher juga ya. Alhamdulillah terbitan pertama kemarin itu adalah kitab At-Tadrib fi Irabi Fathil Qorib ya, dan juga kami merilis aplikasi yang namun masih belum maksimal dikarenakan kami masih membenahi yang di anggota yang di grup. Namun insya Allah nanti juga kalau yang ingin konsisten mengaji kemudian yang lebih maksimal ya bisa mengikuti melalui grup. Namun kalau yang ingin sekedar memang tidak ada waktu misalnya nanti bisa melalui aplikasi. Namun sampai saat ini masih belum kami aktifkan kembali karena ingin merampungkan yang dari grup terlebih dahulu. Kemudian juga insya Allah nanti sebagai apresiasi kepada narasumber untuk dibaca. Jadi sebenarnya yang nulis itu adalah teman-teman dari ini, dari yang nulis itu mulai dari Mas Zul yang ada di Lombok, kemudian ada Mas Ihyanuddin yang dari Banten, ada yang Mas Wahyudi dari beliau dari Langit Tuban ya, Tuban atau Lamongan atau Tuban lupa. Kemudian ada Mas Umaidi dari Lombok juga. Jadi beliau itu nulis setiap hari dikasih tugas, kemudian saya koreksi dan alhamdulillah juz pertama sudah terbit At-Tadrib fi Irabi Fathil Qorib juz pertama. Insyaallah nanti mudah-mudahan nggak sampai Lebaran ya, karena bulan puasa insyaallah sudah nyusul jilid kedua, yaitu mulai dari Kitabus Shalah sampai Kitabul Haji. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya kepada para anggota. Mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa mengambil banyak ilmu, banyak manfaat, apalagi beliau yang pemateri malam hari ini sekali lagi insya Allah kita akan nyambung dengan pengarangnya, dengan Said Muhammad bin Alawi, karena beliau adalah alumni dari putra Said Muhammad ya, Said Ahmad ya. Jadi marilah kita simak apa yang disampaikan beliau dari kajian ini. Mudah-mudahan nanti juga kalau ada waktu kita ada dialog interaktif yang akan dipandu oleh moderator Ustadz Muhtar Makin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabirrahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku lahu syukran jazila Fadilatul Ustaz Syahrul Anam. Semoga sehat selalu, ruang ngaji diberi keberkahan, seberkah-berkahnya insyaallah. Untuk selanjutnya, ini adalah acara inti dari kita, yaitu kajian. Namun kajian tentang kitab Al-Anwarul Bahiyah, karya Said Muhammad bin Alawi, yang merupakan ulama besar, beliau di Mekah. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa riwayat pendidikan dan riwayat hidup dari beliau, bahis kita, narasumber kita, yaitu takut ada yang nanya-nanya sebelumnya. Ini pematerinya siapa gitu. Ini nama beliau adalah Fadilatul Ustaz Abdul Latif Azim. Setelah beliau 16 bulan 10 1989. Alamat sekarang beliau itu beralamatkan di Gresik Telokoh, bukan Gresik yang di Jawa itu Pak, ini Pak. Gresik Telokoh, Kokop, termasuk Bangkalan. Bangkalan. Kebetulan satu kabupaten dengan saya. Alhamdulillah. Jadi merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya. Bernisbahkan kepada Bangkalan. Dan Bangkalan ini juga kabupatennya Syekhona Holil, barangkali ada yang tahu. Ya. Kemudian juga riwayat pendidikan beliau, narasumber kita, MI Mambal Ulum Bata-Bata, ya di Pamekasan. Jadi satu alma mater dengan Ustaz Syahrul, dengan kami juga.
MTS bata-bata membel ulum, Masya Allah. MA juga membel ulum Masya bata-bata. Allah. Masya Allah. Strata satunya beliau tempuh di Al-Hamidi dan beliau juga melanjutkan di Madrasah As-Salatiyah yaitu di Saudi, alhamdulillah di Mekah. Kaki Mekah. Kemudian profesi beliau sekarang yaitu merupakan pengasuh pondok pesantren. Pondok pesantren mana, Pak? Najmul Ulum. Najmul Ulum. Oh, Najmul Ulum. Catatannya nggak ada. Ini kan saking tawaduknya narasumber kita ini nggak ada ini. Beliau pengasuh juga, alhamdulillah, sekaligus ya guru di sana. Itu beberapa atau segelintir dari perjalanan atau pendidikan beliau. Jadi beliau adalah juga merupakan satu alma mater dengan kami Ustaz Syahrul, ada Ustaz Muhajir juga yang pernah kenal, beliau ngajar di Sorof. Untuk selanjutnya, demi memperseksi waktu juga, saya pasrahkan semuanya kepada Fadilatul Bahid, Abuya Kiai Haji Abdul Latif Azim, wa alaihi faliyatafaddal mashkura. Masya Allah. Cek suara ini sudah terdengar ya? Sudah. Sudah terdengar ya Fadilatul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده يا الله يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية وطاعة وعبادة والصيام والقيام والقبول بجاه طه النبي رسول الله يا أرحم الراحمين آمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما بعد, yang kita hormati bersama Direktur Ruang Ngaji Online, saudara saya, adik saya sebetulnya beliau di alma mater kami, Ustadz Syahrul Anam, dan semua anggota, mohon maaf saya tidak kenal satu-satu, namun salam kenal untuk semua. Salam kenal. Salam kenal Ustaz. Ya. Insya Allah kita bersaudara ini tidak hanya di dunia online saja, tapi juga di darat dan insya Allah sampai di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita masuk pada materi yang ingin kita kaji bersama, perlu saya berikan pengantar terlebih dahulu bahwa saudara saya, adik saya ini, Ustadz Syahrul Anam, suatu saat menghubungi saya, mengajak bersama-sama untuk saling berbagi, dan insya Allah apa yang telah beliau gagaskan, apa yang telah beliau sampaikan itu sangat berfaedah dan sangat bermanfaat. Sebagaimana beliau sampaikan tadi, itu sudah sangat sempurna, di mana dijelaskan dalam satu keterangan, al-hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha akhadhaha, bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang hilang yang dimiliki oleh orang mukmin, dari siapa dimanapun itu kita dapat mengambilnya, maka kita saling berbagi. Jadi sekali lagi saya di sini tidak sebagai pemateri, tapi juga ingin berbagi. Di sini ada beberapa ustadz, ada beberapa pakar, insya Allah kita berbagi, mudah-mudahan bermanfaat.
Yang kedua, Amin. yang ingin saya sampaikan adalah bahwa waktu yang akan kita lalui ke depan ini tidaklah banyak. Jadi saya bertanya kepada Ustadz Syahrul, ini bagaimana sistemnya? Kalau beliau minta satu materi kitab dan beliau menjelaskan bahwasanya teman-teman di sini itu sudah biasa membaca kitab walaupun tidak sesering sebagian orang mungkin dapat mengkaji, karena memang ruang ngaji online ini belajar untuk memahami karangan-karangan para ulama kemudian didiskusikan. Maka dari itu kita ingin minta kepada Ustadz Syahrul, jadi sistemnya sebagaimana. Maka beliau menjelaskan gampangnya begini, itu sejenis review kitab saja, tapi poin-poin pentingnya disebut. Nanti kalau memang ada satu permasalahan dan lain sebagainya, maka itu kita diskusikan di belakang. Jadi kita itu hanya insya Allah sekitar 40 menit menyampaikan materi kitab, kemudian nanti kita diskusikan di belakang. Jadi itu sebagai pengantar biar kita sama-sama paham terhadap kenapa nanti ini tidak dirinci sebagaimana Ustadz Makin kalau sudah mengajar satu persatu, maka itu alasannya. Jadi ini jenis review kitab, nanti teman-teman bisa dikaji ulang, dibaca sendiri, poin-poinnya tentu saja kita bahas di sini. Kita masuk yang ketiga, sebelum kita masuk pada permasalahan ini, kebetulan kenapa saya mengambil kitab ini, saya itu sebetulnya bukan murid langsung Abu Ya Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, putra dari pengarang kitab. Saya itu di Saudi dulu sekolah di Madrasah Saulatiyah namanya. Madrasah Saulatiyah itu adalah madrasah yang dibangun sebelum kerajaan Saudi dibentuk. Jadi masih masa kerajaan Utsmaniyah dahulu. Tapi kalau sholat maghrib, selesai sholat maghrib itu kita ngaji ke Sayyid Ahmad, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, 4 malam kita ngaji. Jadi sanad keilmuannya, alhamdulillah, saya mendapatkan sanad keilmuan dari beliau sampai ke Imam Malik, sampai ke Rasulullah. Jadi memang ada sanad keilmuan dari beliau. Kita masuk pada kitab. Kitab ini namanya adalah Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah. Jadi dari judulnya itu sudah jelas bahwasanya ini akan menceritakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khairil Bariyah, sebaik-baik manusia. Tentu saja teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini bukanlah awal permulaan dicatatnya kitab yang berhubungan tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah. Bahkan kalau saya kaji di dalamnya, ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti Asy-Syafi'i dalam Qissatul Isra wal Mi'raj. Hanya ada beberapa tambahan yang beliau sisipkan, kemudian ada beberapa yang beliau tambahkan. Jadi ini adalah satu kitab yang digabung. Kalau kita mengaji atau membaca kitab itu langsung pada sumbernya, ini tentang hadis-hadis yang menjelaskan Isra Mi'raj. Contohnya kita membaca, anggaplah kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Maka di sana hadis-hadis itu sebetulnya tidak seringkas ini. Hadis-hadis itu di sini riwayatnya Sayyidina Anas yang disebutkan hanya ini dan ini. Di riwayatnya Sayyidina Anas itu pembelahan dada itu tidak disebut. Di riwayat lain itu disebut. Di riwayat Imam Abu Hurairah itu kemudian ada tambahan lain. Jadi kisah ini digabung untuk dijadikan utuh sebagai satu cerita. Maka sanadnya di sini tidak disebutkan. Sanad hadisnya itu tidak disebutkan karena ini sudah dianggap masyhur sebetulnya. Sudah dianggap masyhur, sudah banyak kitab yang telah menjelaskan hadis-hadis daripada Isra dan Mi'raj itu. Maka jadi itu kenapa kitab ini saya sebutkan bahwasanya itu adalah gabungan dari beberapa hadis-hadis yang dikarang oleh ulama-ulama.
Kemudian kita masuk pada halaman 5. Sebagaimana kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita ingin membaca satu kitab, kita itu harus mengetahui siapa pengarangnya. Itu fondasi dasar sebetulnya, bukan hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, agar kita mengetahui sudut pikir pengarang tersebut. Kemudian biografinya. Kalau biografi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini teman-teman bisa langsung googling. Itu di Wikipedia, itu ada, atau banyak sebetulnya yang sudah menulis biografi beliau. Kemudian tentu yang sangat penting adalah memahami apa isinya. Maka isi itu diketahui dari nama kitab, juga diketahui dari muqaddimah, dari pengantarnya. Benar pengantar itu akan mengucapkan hamdalah, basmalah, hamdalah, salawat terhadap baginda Nabi. Kemudian di sana kalau dalam bahasa balaghahnya itu ada bara'atul istihlal. Ada penyebutan-penyebutan kira-kira ini akan membicarakan apa. Sebagaimana di sini dalam muqaddimahnya itu beliau menjelaskan alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah wa asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini disebut bara'atul istihlal. Jadi ada satu kalimat kata-kata di muqaddimah yang mengarah pada isi kitab. Saya ingin tanya kepada Ustaz Sarul, apakah ini kita terjemah satu persatu atau kita lewat seperti ini, kita jelaskan poin-poinnya agar 40 menit kita lewati, atau bagaimana Ustaz Sarul? Ya mohon maaf, suara Ustaz Sarul. Iya, mohon maaf ini lagi berawan di sini juga tidak stabil. Jadi langsung saja kira-kira poin penting yang ingin disampaikan menurut sampean. Jadi tidak usah kita terjemah, namun ya langsung terjemahan poinnya dari apa yang ada, maksudnya secara poinnya seperti itu. Ya, karena kasih. Sudah saya bagikan juga PDF-nya ini ke teman-teman anggota, sudah saya bagikan. Terima kasih. Berarti kita sudah berada di jalur yang benar, bahwa ya inilah beliau menyebutkan asra bihi lailan masjidil haram ilal masjidil aqsa, menyinggung bahwa Allah mengisrakan, memperjalankan Nabi Muhammad di waktu malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian menyebut Isra dan Mi'raj kemudian. Jadi ini disebut bara'atul istihlal. Tentu teman-teman sudah sangat paham. Muqaddimah itu terutama dalam penulisan ulama-ulama modern sekarang itu akan membahas sudut pandang yang sangat dalam biasanya dari poin yang mereka ingin sampaikan. Yakni garis-garis isu-isu yang berkembang itu biasanya disinggung di muqaddimah. Baru nanti poin itu akan dibahas dengan terperinci di dalam. Kemudian yang keempat, untuk membaca kitab itu kita harus membaca dulu. Kalau yang saya tahu, membaca dulu itu fihris atau daftar isinya agar kita lebih paham. Daftar isinya, poinnya itu apa semua. Kitab ini tidak mempunyai daftar isi. Yang di kitab saya tidak punya, yang punya sampean PDF itu juga tidak ada daftar isi karena mungkin ini dianggap kitab kecil. Dianggap kitab kecil, jadi daftar isinya sudah dianggap masyhur. Maka kita melihat daftar isinya. Jadi kita runtut poin-poinnya. Tentu saja muqaddimah itu pasti ada basmalah, hamdalah, sholawat, syahadat, dan bara'atul istihlal. Kemudian kita masuk pada halaman 7, Ustaz Sahrul. Halaman 7. Di sini di halaman 7 itu judulnya jelas adz-dzikra tafridu nafsaha. Dzikra itu mengingat sesuatu kejadian besar yang terdahulu, itu memposisikan dirinya sendiri otomatis itu. Jadi tidak usah dilarang, bahasanya Sayyid Muhammad itu. Dilarang atau tidak, setiap kita mengenang Isra dan Mi'raj, maka itu otomatis. Otomatis kita itu akan melihat, karena sejarah itu kalau sudah sampai pada hari kemerdekaan, disuruh atau tidak disuruh, hari kemerdekaan itu mempunyai hubungan dengan kita.
17 Agustus itu tetap saja. Jadi adzikra tafridu nafsaha. Beliau sebetulnya di sini ingin menyinggung ada sebagian teman-teman daripada saudara kita sebetulnya sama-sama Islam itu, kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj di bulan Rajab itu bid'ah itu langsung. Jadi tidak usah dilarang lah. Maka beliau memberikan poin seperti ini. Faqad jaratil 'adah an najtami'a li ihya'i jumlatin minal munasabati tarikhiyah kal Maulidin Nabawi wa dzikral Isra wal Mi'raj wa lailatin nisfi min Sya'ban wal hijrah an-nabawiyyah wa dzikra nuzulil Qur'an wa dzikra ghazwati Badr wa fi i'tibarina anna hadzal amra 'adiyyun la silata lahu bit tashri'il hukmi fala yusafu bi annahu masyru'un aw sunnah kama annahu laysa mu'aridan li aslin min usuluddin. Ini dijelaskan, sudah biasa sebetulnya kalau ada satu sejarah besar, mengingat mengenangnya itu sudah biasa, seperti Maulid, seperti Isra Mi'raj, seperti malam nisfu Sya'ban, hijrah Nabi dan seterusnya, seperti nuzulul Quran. Bagi kita perkumpulan ini adalah sesuatu ide, amrun adiyun, adalah kebiasaan, adalah satu ide dari orang yang tidak bertentangan dengan syariat, jadi tidak dikatakan hukumnya ini sunnah, tidak. Ya paling tidak beliau menjelaskan, wa indi anna amthala hadhil umur al-adiyah al-urfiyah la yuqalu fi akthar min annaha mahbubatun lada syari. Ini menurut saya paling tidak hanya dikatakan ini cocoklah untuk syariat. Syariat itu Allah dan Rasulnya. Jadi cocok perkumpulan seperti ini membicara tentang sejarah itu cocok atau tidak, disenangi atau tidak disenangi. Itu hanya pembahasannya. Jadi maka kemudian beliau menjelaskan di halaman 8-nya itu, wa yadda'il ba'du, sebagian itu ada yang mengaku anna hadhil munasabat allati yajtami'un nas li ihya'iha yanqusuha tawqitul madbud al-muttafaqih 'alaiha. Sebagian ada yang mengatakan begini, lah kenapa dilakukan bulan Rajab? Bukankah ulama khilaf? Ada yang mengatakan Isra itu bulan Rajab, ada yang mengatakan Isra itu adalah bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan itu hari Senin, ada yang mengatakan hari yang lain. Maka beliau kemudian beliau berkata, sesungguhnya wa ana akul, itu poinnya, wa ana akul, saya berkata, inna adamal ittifaq ala ta'lil waqti la yu'athir. Tidak sesuai dengan waktunya itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Yang penting kita membaca sejarah dan mengenang kembali, memahami sejarah itu, kita berkumpul, dan berkumpul itu memang sudah dianjurkan. Jadi li'annana la na'taqidu masyru'iyyata tahdidil ijtima' biwaqtin makhsus. Kita itu tidak meyakini bahwasanya waktu ini secara khusus disyariatkan untuk berkumpul, tidak. Kita hanya berkumpul dalam rangka mengingat kembali sejarah-sejarah untuk jadi pelajaran. Balil amru adiyun kama aslafna. Tapi hal yang ini adalah sesuatu yang biasa. Orang berkumpul, ingin berkumpul untuk membicara Islam. Jadi di sini beliau itu menyinggung tentang ada orang yang langsung melarang ini dan lain sebagainya. Sudah saja kalau sejarah itu pasti, kalau sudah sampai orang itu kalau dekat dengan waktunya pasti akan senang untuk masuk di sana. Kita lanjut, itu pembahasan seputar itu. Kemudian poin nomor 9, halaman nomor 9, Ustaz Sarul. Halaman nomor 9. Wala syakka anna ijtima'a haula'in nas ma dama annahu lillah wa fillah fa innahu maqbulun indallah walau akhtau fit tauqid. Tidak diragukan lagi walaupun waktunya itu salah, kalau berkumpul karena Allah untuk membaca sejarah itu tetap akan diterima oleh Allah. Jadi itu poin dalam judul beliau ini, adzikra tafridu nafsaha. Jadi itu secara garis besar. Di halaman 10 halaman 10 halaman 10, innal uqala min arbabil fikri wad da'wah yatamannawna bi kulli qulubihim ay yajidu makanan yajtami'u fihi nas. Siapapun yang mempunyai pemikiran yang benar, yang orang-orang yang mempunyai akal logika yang benar, akan berupaya untuk mengumpulkan orang.
Sekarang mereka mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan orang. Maka beliau menjelaskan hasilnya fal wajib alaina istithmaru mithli hadhil ijtima'at bitawjihim ilal khair wal ma'ruf wal ihsan wat tamassuk bima yajibu alaihim. Jadi kita sekarang tidak usah mengumpulkan, orang sudah tertarik sendiri karena ada hubungan sejarahnya, maka kewajiban kita adalah memanfaatkannya, arahkan mereka pada kebaikan, ajak mereka berkumpul untuk kebaikan, dan berpegang teguh terhadap apa yang ada dalam ajaran kebaikan yang milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi ini judul di yang pertama. Kemudian halaman 11 ini sudah kalau jadi ada firisnya, ada daftar isinya adalah daftar isi kedua ini mungkin ya. Kita insya Allah sekitar 40 menit, kemudian kita nanti sharing. Al-inayah bisirah wa sahibiha, mementingkan sejarah dan yang mempunyai hubungan pelaku sejarah tersebut. Wa qad tanal ulama al-muslimun wal mufakkirun wal bahithun 'ammah bil janabil muhammadi wa ma yata'allaqu bihi wa qamu bit ta'lif wal bahth wat tahqiq bi himmatin qawiyah. Di sini poinnya dijelaskan bahwasanya ulama-ulama, orang-orang Islam, para pemikir, para peneliti semua akan mencari biografi sejarah yang berhubungan langsung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu Al-Qur'an pun di alinea selanjutnya waqad tahaddatsa al-Qur'anul Karim was sunnah an-nabawiyah an haditsatil Isra wal Mi'raj bi'tibariha juz'an min as-sirah an-nabawiyah. Dari itulah kemudian Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis nabawi itu menceritakan kejadian Isra dan Mi'raj sebagai bagian daripada sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membaca sejarah itu bagian daripada mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an. Bahwa dalam Al-Qur'an dan sejarah-sejarah disebutkan termasuk kisah Isra dan Mi'raj ini. Wa 'alaiha yaduru mihbaru kulli ma allafahu ulamaul Islam fi takhsisihi alaihi salatu wasallam bi khasaisil Isra wal Mi'raj. Dari Quran dan hadislah inilah kemudian para ulama-ulama Islam itu berputar di sana dalam mengarang tentang sejarah-sejarah yang berkhususan Isra Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian menyebutkan firman Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir ini. Jadi poin yang bab selanjutnya ini, fasal yang selanjutnya menjelaskan bahwasanya siapapun orang-orang yang punya pemikiran itu memang sangat mementingkan terhadap sejarah-sejarah dan pelaku sejarah terutama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira teman-teman sudah sangat paham, maka timbullah orang-orang penulis-penulis sejarah. Kemudian halaman 13, tentu saja kalau kita ingin berbicara tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an adalah sumber pertama dan paling utama yang dimiliki oleh umat Islam. Maka beliau kemudian mengangkat ayat yang menyinggung ayat Isra, yaitu ayat yang disebutkan barusan. Kenapa ayat ini turun? Disebutkan sababun nuzuliha, sebab kenapa ayat ini turun. Disebutkan di sini, saya tidak perlu menyebutkan karena saya menganggap sampean sudah bisa membacanya. Warraddu 'alal musyrikin al-mukadzibina bil Isra lima akhbaruhum bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau menjelaskan tentang subhanallah. Subhanallah, subhanalladzi asra itu adalah mensucikan Allah. Sebetulnya di sini tidak dijelaskan, tapi dalam kitab-kitab tafsir itu dijelaskan. Kenapa ayat Isra itu disebutkan dengan subhanalladzi asra dan lain sebagainya? Karena kata subhanallah itu dipakai oleh orang-orang Arab untuk mengucapkan sesuatu yang menakjubkan. Sebagaimana kalau ada musibah mengatakan innalillah, ada sesuatu yang tidak baik mengucapkan astagfirullah, atau ingin bermarah dan lain sebagainya mengatakan la haula wala quwwata billah. Maka subhanallah itu sudah memberikan isyarat sebetulnya dari Al-Qur'an bahwa
perihal Isra ini adalah perihal yang sangat menakjubkan. Maka dimulailah dengan subhanallah atau subhanalladzi asra bi abdi. Kemudian beliau menyinggung tentang kata abdihi. Abdihi ini yang dimaksud adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan bahwasanya walaysa lil mu'mini sifatun atammu wala asyrafu minal ubudiyah. Tidak ada sifat yang paling sempurna dan paling mulia bagi orang mukmin daripada sifat dia adalah hamba Allah. Untuk itulah Nabi Muhammad pernah mengatakan, nama yang paling aku sukai adalah ketika beliau dipanggil oleh Allah abdihi, hamba Allah. Jadi untuk itulah Nabi Muhammad dipanggil dengan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Jadi itu saya kira menjadi poin bahwasanya beliau kemudian mengangkat beberapa ayat yang menyebutkan abdihil kitab, nazzalal furqana ala abdihi fa'au'a ila abdihi dan lain sebagainya. Maka ulama itu sepakat yang dimaksud abdun ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Qur'an. Kemudian beliau Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu menyebutkan maklumiyatun awwaliyah, informasi yang perlu dipahami pertama kali kita sebelum masuk pada Isra Mi'raj agar tidak salah. Yang pertama, beliau menyebutkan ittafaqal ulama ala anna al-Isra wal Mi'raj kana ba'dal bi'tsah. Sepakat semua ulama bahwa Isra Mi'raj itu setelah Rasulullah SAW diutus. Karena sejarah itu sudah biasa ada perbedaan antar ulama tentang menentukan waktu dan sebagainya. Waqtalafu fi tahdidi zamani dzalik faqala ba'dhum huwa qabla al-hijrah bi sanah. Mengatakan kalau sebelum hijrah 1 tahun ya tahun 12. Ada yang menyebutkan waqila qabla al-hijrah bi khamsi sinin, sebelum 5 tahun. Jadi ada perbedaan. Wa kana fi Rajab huwal masyhur. Di bulan Rajab adalah riwayat yang paling masyhur. Waqila fi Ramadan, ada yang mengatakan di Ramadan. Waqila fi Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rabiul Awal. Jadi perbedaan penentuan itu memang khilaf ulama. Beliau menyadari dan mengakui itu. Wa kana fi Lailatul Itsnain. Ini pun sebetulnya ada perbedaan ulama, tapi beliau menyebutkan Lailatul Itsnain sebagai bentuk beliau, keyakinan beliau bahwa Lailatul Itsnain inilah yang benar. Karena ternyata Senin itu mempunyai sejarah panjang dengan Nabi Muhammad. Maka beliau menyebutkan wa kana yaumul maulid, Senin itu hari lahir, wa yaumul mab'ats, hari diutus, wa yaumul hijrah, wa yaumal hijrah. Wa huwa yaumul hijrah, hari hijrah Nabi, wa yaumul wafah, hari wafat Nabi. Jadi yaumu atwaril intiqalatin nabawiyah wujudan wa nubuwatan wa mi'rajan wa hijratan wa wafatan, itu hari Senin. Maka teman-teman kalau membaca Sahih Bukhari, di sana itu Imam Bukhari itu menyebutkan babul wafat yaumul itsnain, bab meninggal hari Senin. Itu tidak mengangkat satu hadis pun. Tapi kemudian Imam Ibnu Hajar menyebutkan begini, mungkin kenapa Imam Bukhari tidak menyebutkan fadilah mati hari Jumat atau malam Jumat sebagaimana riwayat Tirmidzi, karena menurut beliau riwayatnya kurang sahih. Karena standar Sahih Bukhari itu luar biasa. Kemudian kenapa hari Senin? Karena inilah yang diangkat. Hari Senin itu semua berhubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang ketiga, wa qad ittafaqal ulama ala anna al-Isra wal Mi'raj kana birruhi wal jasad ma'an yaqadatan la manama. Ini sebetulnya adalah perbincangan yang disebutkan dalam kitab-kitab Isra Mi'raj. Apakah ar-ruh saja, apakah dengan jasad atau dan lain sebagainya? Apakah masuk akal dengan jasad? Jadi beliau menjelaskan, ulama itu sudah sepakat ini adalah dengan jasad, ruh dengan jasad. Kalau dengan ruh saja ya sama dengan tidur. Jadi itu tidak ada yang aneh. Maka kemudian di sini beliau menjelaskan tentang kenapa kemudian orang-orang kafir takdzib. Maka disebutkan, kenapa ini menjadi fitnah? Kenapa orang-orang kafir mendustakan Nabi besar Muhammad? Tidak lain alasannya karena ini berangkat dengan ruh dan jasad. Jadi ini sudah dianggap sangat kuat sangat beliau. Maka beliau itu kemudian mengangkat di halaman 16, beliau itu mengangkat satu dalil sebetulnya bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu memahami wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas
yakni yang dilihat oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Kalau ini jadi fitnah, maka berarti itu adalah dengan jasad dan ruh. Itu disebutkan dalam literatur ulama, karena dahulu itu ada yang bertanya. Kalau sekarang saya kira sudah tidak ada yang bertanya bahwa apakah itu dengan jasad dengan ruh. Kemudian beliau memberikan judul di halaman 17, Nuqtatul Intilaq ilal Aqsa, titik keberangkatan dari mana sampai menuju Masjidil Aqsa. Maka di sini dijelaskan, وقد كان الإسراء من المسجد الحرام بعد أن جاءه جبريل إلى البيت الذي كان فيه وأخرجه إلى المسجد الحرام إلى الحجر ثم قام بعملية شق الصدر ثم ذهب به إلى البراق فركب وانطلق به في رحلة الميمونة. Di sini dijelaskan sebagai pengantar dari mana titik awal, dijelaskan bahwa Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram, yaitu Nabi Muhammad mengeluarkan Nabi Muhammad dari kediaman beliau, dibawa ke Hijri Ismail, kemudian diproses untuk dibedah dari dadanya. Di sini dari Thughratun Nahri sampai wara al-batni, tahta al-batni itu dibedah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu berangkat dari Masjidil Haram. Terus dijelaskan kemudian di alinea selanjutnya, kata-kata dalam hadis bainama ana, itu bainama ana ini menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu biduni mi'adin wal isti'dad, bahwa Isra itu tidak ada perjanjian sebelumnya, tidak ada persiapan. Dan ini berbeda dengan munajat Nabi Musa ketika wa kallamallahu Musa taklima, di mana itu ada perjanjian, disebutkan terlebih dahulu 40 hari kata Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, wa atmamnaha asyra. Jadi itu diantara dari mana Isra dan Mi'raj itu berangkat. Kemudian beliau menyebutkan judul Syaqqus Sadri, pembelahan dada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berangkat, wa qabla al-intilaq fi hadhihi ar-rihla al-maimunah, qama Jibril bi syaqqi sadrihi wa ghasalahu 3 marrat. Ini poinnya saya kira sudah paham, nanti bisa dibaca lebih jelasnya. Dibedah Nabi besar Muhammad SAW dan dicuci dengan air zam-zam, di mana dibantu oleh Nabi malaikat Mikail. Amaliyatu syaqqi sadr, proses operasi pembelahan dada itu sebanyak 4 kali. Ini disebutkan. Wa huwa shaghirun fi Bani Sa'ad, ketika beliau masih kecil, dan ini riwayatnya kuat, sahih, jelas ketika Rasulullah sekitar umur 4 atau 5 tahun, ketika beliau sedang bermain dengan anak-anak sebaya beliau, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil oleh seseorang yaitu malaikat Jibril, diletakkan di atas batu dan dibedah dadanya. Maka anak-anak yang bermain itu lari semua kembali kepada Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah dan suaminya, menjelaskan Muhammad sedang dibedah. Maka dikisahkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu bahwasanya Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah langsung berlari sambil berkata, "Wah Muhammadah, oh di mana Muhammad?" Ternyata Nabi Muhammad pada waktu itu sudah selesai pembedahan, dan dilihat di dada beliau itu sudah ada nampak sisa-sisa pembelahan itu berwarna merah. Jadi ketika masih kecil, ketika umur 10 tahun, ketika hendak diutus, yakni diturunkan wahyu, kemudian Lailatul Isra wal Mi'raj. Namun Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, yang sangat sahih di pembelahan dadah ini adalah yang ketika beliau masih umur 5 tahun itu. Itu yang sangat sahih. Dan yang paling sahih, tapi yang lain itu bisa dijadikan dalil sebagaimana disebutkan di sini. Kemudian tentang masalah pembedahan ini masuk akal atau tidak, beliau memberikan poin di halaman 20. Di halaman 20 itu beliau mengatakan seperti ini. Wa khawariqul adat la tuqasu bil uqul. Khariqul adah seperti mukjizat, seperti ini namanya irhas yakni karena sebelum diutus itu khariqul lil adah, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan manusia, tidak bisa diukur dengan akal. Jadi sampeyan hanya cukup percaya disebutkan dalam hadis atau tidak.
Oh iya, kalau disebutkan kita yakin. Tapi keyakinan itu nanti disebutkan keyakinan yang sampai itu daruri atau tidak, itu tergantung hadisnya mutawatir atau tidak. Jadi kemudian beliau menyinggung makna hafdz syaitan. Disebutkan dalam hadisnya ketika dibelah itu Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril itu disucikan, kemudian beliau berkata, hadhihi hafdz syaitan minkah. Ini adalah hal bagian yang dimiliki oleh syaitan darimu. Kemudian beliau menyebutkan, apakah Nabi Muhammad itu mempunyai dapat dipengaruhi oleh setan? Ternyata tidak. Nabi Muhammad itu maksum. Maka beliau menjelaskan perkataan Syekh Ad-Dardir, ay mahallu waswasatihi minka wa tasallutihi law kana lahu alaihi sabil. Jadi perkataan dalam hadis hadhihi haddu syaitan minkah itu diberi pemahaman ini adalah tempat di mana setan dapat menguasaimu dan dapat memberikan was-was ujian kepadamu andaikan setan mempunyai kemampuan, padahal setan tidak mempunyai kemampuan. Jadi hal yang seperti ini kita perlu pahami, saya kira bahwasanya itu dibedah dada Rasulullah bukan berarti Rasulullah itu dikuasai setan pada waktu itu, tidak. Tapi maka di sini dijelaskan wal maksud tahqiqu idhari kamalibati kama barazah kamalu zahiri, memperjelas bahwa batin Nabi Muhammad itu sudah sempurna sebagaimana lahirnya juga sempurna. Jadi beliau memberikan pemahaman tentang syakkus sadri itu. Kemudian beliau muallif Sayyid Muhammad itu menambahkan satu pemahaman lebih. Wa waqa'a fi qalbi maknan akhar. Dalam pemikiran saya ada makna yang lain. Wa anna qalba Sayyidina Muhammad SAW mamlu' birrahmah. Hati Nabi Muhammad adalah sumber rahmah, sumber kasih sayang. Maka wa yakunul makna hina idin halaman 21 annahum akhraju min qalbihi syarif hadzas syaitan min rahmatihi, agar setan tidak mendapatkan rahmah Nabi Muhammad. Maka diambillah hadzas syaitan, yakni setan dijauhkan dari hati Nabi Muhammad agar tidak mendapatkan rahmah. Itu yang dimaksud. Kemudian halaman 22 beliau menyinggung tentang khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu setempel kenabian. Jadi begini, disebutkan dalam hadisnya bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibedah, hatinya dicuci dengan air zam-zam, kemudian diisi dengan ilmu, keyakinan, keislaman dan hilm, tidak cepat marah, maka kemudian di belakang di antara katif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelah kiri itu disestempel dengan khatamun nubuwah. Apa? Ini di sini dijelaskan. Saya membacanya di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Khatamun nubuwah, stempel kenabian itu adalah sebuah daging. Adalah sebuah daging yang besarnya itu dari kecil semakin besar, berhenti di seperti telur puyuh. Telur puyuh, separuh telur puyuh itu jadi agak lemas daging tersebut, kemudian ada bulunya agak merah. Oleh Sayyidina Anas pernah dipegang. Jadi itu tanda bahwa itu Nabi terakhir dan disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, beliau menyinggung kemudian di sini. Kenapa diberi khatamun nubuwah, setempel kenabian? Sebagai beliau memberikan perumpamaan seperti ini. Kalau ada seseorang memproduksi barang, kalau itu sudah sempurna, maka itu distempel. Maka ini sebentuk daripada menunjukkan li'anna syai'al makhtum mahrus. Sudah sempurna, Nabi Muhammad sudah dijaga. Jadi itu yang beliau ingin sampaikan. Kemudian di halaman 23, di sini dijelaskan satu perkataan Wahab Ibnul Munabbih. Lam yab'atsillahu nabiyyan illa waqad kanat alaihi syamatun nubuwah fi yadil yumna. Semua nabi itu ada tanda kenabiannya di tangan yang kanan. Illa ayyakuna nabiyuna Muhammad fa inna syamatan nubuwah kana baina katifai. Bahwa
untuk Nabi besar Muhammad SAW, stempel kenabiannya ada di belakang, di antara bahu beliau di sebelah kiri. Jadi kalau Nabi yang lain itu, jadi ini bentuk beda khatamun nubuwah, stempel kenabian daripada Nabi besar Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Kemudian halaman 24 beliau menjelaskan termasuk keistimewaan khatamun nubuwah berbeda. Kemudian beliau menjelaskan tentang bahwa khatamun nubuwah itu kemudian setelah beliau wafat itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berbicara tentang Al-Buraq, halaman 25. Al-Buraq. Di halaman 25 ini, Al-Buraq, sebetulnya buraq itu adalah nama hewan. Tapi dijelaskan kenapa disebut buraq. Bahasa Arab itu mempunyai kaidah seperti ini. Al-ismu qaribun minal musamma. Satu nama itu biasanya mempunyai ikatan. Mad artinya panjang, ya, karena bacanya panjang. Muttasil karena itu ittisal bersambung. Munfasil karena berpisah. Buraq itu katanya diambil dari kata barik. Artinya barik itu artinya putih, karena warna buraq itu adalah warna putih. Kemudian ya ini hanya menjelaskan tentang kenapa itu disebut nama buraq. Buraq itu adalah hewan bernuansa putih. Dijelaskan dalam keterangan lain bahwa beliau Nabi besar Muhammad menunggangi buraq itu tidak lebih besar daripada bagal. Bagal itu peranakan daripada kuda dan keledai. Peranakan itu disebut bagal, kemudian keledai. Jadi buraq itu pertengahan antara keledai dan peranakan bagal. Peranakan dari kuda dan himar. Kemudian di alinea selanjutnya, kenapa walam yakunil isra ala ajnihatil malaika awir rih kama kanat tahmilu Sulaiman? Kenapa tidak langsung menunggangi sayap malaikat? Atau kenapa tidak menunggangi angin sebagaimana membawa Nabi Sulaiman? Atau al-khatwah, Nabi Muhammad melangkah tapi toyiz zaman, bumi dan zaman itu dilipat oleh Allah sehingga nampak kecil. Kenapa harus menunggangi buraq? Li'annal murada itla'uhu sallallahu alaihi wasallam alal ayatil khariqah lil adat. Karena Rasulullah ingin ditampakkan ayat-ayat tanda kekuasaan Allah yang tidak sama dengan kebiasaan yang biasa, khariqul lil adat. Jadi intinya kenapa harus pakai buraq? Maka di halaman 26 itu dijelaskan. Intinya di poin akhirnya dijelaskan. Wa la'allal isra bil buraq idharun bil karamah al-urfiyah fa innal malikal azim idza stad'a waliyan lahu wa khusisan bihi wa ashkhasahu ilaih ba'ath ilaih bimarkubin saniyyin makhsusin faridin mutamayyizin yahmiluhu alaih fi wafadatihi ilaih. Seperti kebiasaan seorang raja, jika ingin mengundang orang yang istimewa, dia akan mengirim tunggangan saniyin yang bagus. Sebagaimana Nabi Muhammad diundang oleh Allah, maka dikirimlah satu tunggangan yang sangat bagus, yaitu buraq. Kemudian beliau menjelaskan di halaman 27 ya, kita percepat, mawaqi mubarakah, tempat-tempat yang barakah. Nabi Muhammad itu ketika melakukan perjalanan buraq dengan buraq dan malaikat Jibril, itu sholat di setidaknya 5 tempat. Yang pertama itu di Thaibah atau di Madinah sekarang. Dijelaskan oleh malaikat Jibril, engkau akan dihijrahkan ke sana. Kemudian berangkat lagi beliau sholat kembali di namanya Turisina di Madian, Syajarati Musa, di mana ketika Nabi Musa waktu itu sedang lari dari kejaran Bani Israel, dia bernaung di pohon ini di Madian. Kemudian Rasulullah disuruh sholat kembali di Turisina, di mana Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW disuruh sholat kembali di tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Maka ini menyebutkan apa? Bahwa tempat ini barakah, mubarakah. Maka disebutkan di sini, wa fi nuzuli sallallahu fi hadhil mawaqi' wa salati bi dalilun kabirun ala rabtiha bil Islam wa bi nabiyil Islam wa diwa'iha tahta liwa'i wa uhdatihi wa anna al Islam huwa risalah al muhaimina al khatimah li kulli risalah as-sabiqah.
Kenapa harus turun dan sholat di tempat-tempat mubarakah ini? Sebagai tanda petunjuk bahwa ini mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan Islam. Dan Islam mencakup segala nabi-nabi sebelumnya. Jadi sebagaimana kita, kenapa? Mungkin ada yang pernah bertanya seperti ini. Kenapa kalau memang hanya ingin menerima sholat kok harus Isra ke Masjidil Aqsa? Karena ingin menyampaikan bahwa Masjidil Aqsa itu bagian daripada Islam. Bagian daripada Islam. Orang Yahudi mengakui Masjidil Aqsa bagian daripada orang Yahudi, orang Nasrani mengakui sebagian dari Nasrani, dan orang Islam mengakui seperti itu, dan itu ketetapan Allah. Masyahid awaliyah. Masyahid awaliyah kita singkat di sini adalah sesuatu hal-hal yang dilihat oleh Rasulullah, keajaiban-keajaiban, keanehan-anehan yang dilihat oleh Rasulullah pertama kali. Yang pertama, beliau melihat Ifrit. Ifrit itu ingin membakar Nabi besar Muhammad, kemudian Nabi Muhammad membaca doa Qul a'udzu biwajhillahil karim sehingga Ifrit itu terjatuh. Halaman 30, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kaum yang menanam dan yang menanam pada satu hari, kemudian beliau mengambilnya pada hari itu juga. Ini adalah tanda bahwa orang-orang yang berjihad fisabilillah itu akan mendapatkan pelipat gandaan pahala-pahala. Kemudian beliau halaman 31 secara singkat mencium bau yang sangat harum. Itu adalah seorang perempuan tukang surui daripada anak-anak Fir'aun yang kemudian dia mengingkari tentang ketuhanan Fir'aun sehingga dia dan anak-anaknya dan suaminya dipanaskan di atas minyak dan air yang sudah sangat panas dan mereka mati semua bersama. Termasuk di sini dikisahkan bahwa anak yang masih kecil itu sempat berkata kepada ibunya pada halaman 32, ya ummah qai wala tataqasi, karena anak itu masih dalam susuan ibunya. Maka anak ibunya itu anak itu berkata, wahai ibu, jangan berhenti, melompatlah karena engkau benar sekarang. Kemudian halaman 33, Rasulullah SAW diperlihatkan orang yang tidak melakukan zakat itu diperlakukan seperti unta, tidak berpakaian, yang dimakan malah duri, yang dimakan adalah pohon buah yang sangat pahit, dan bahkan bara api neraka jahanam yang dimakan. Kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan bagi orang yang sudah mempunyai istri atau suami tapi berzina, diperumpamakan dengan orang yang memakan daging bangkai dan meninggalkan daging yang halal di sekitarnya. Halaman 34 yang lebih bawah itu ada satu jalan di mana ada pohon. Setiap ada orang yang lewat itu akan pakaiannya itu akan disobek oleh pohon tersebut. Itu adalah orang-orang yang bisa duduk di pinggir jalan kemudian tidak memberikan hak kepada orang-orang yang lewat itu. Kemudian diperlihatkan orang yang biasa makan riba itu akan berenang di sungai darah yang orang tersebut akan diberi makan di mulutnya diisi dengan batu. Kemudian orang yang mempunyai amanah tapi mencari amanah lain seperti orang yang mencari kayu bakar, dia mau memikulnya tidak kuat tapi menambah lagi. Kemudian orang-orang yang ahli pidato yang tidak melakukan apa yang disuruhnya, yang kewajiban yang dia suruh dia tidak melakukan, larangan yang dia suruh jauhi ternyata dia melakukan. Kemudian halaman 36, Rasulullah SAW diperlihatkan orang yang biasa mengata-ngatai orang atau disebutkan dengan bahasanya ghibah, ya, mengibah orang lain. Itu tangannya mempunyai kuku dan digarukkan ke wajah dan ke dada sendiri. Kemudian orang yang sembarangan berkata tanpa berpikir, diibaratkan dari jarum atau dari satu lubang kecil keluar sapi tapi ingin kembali lagi itu tidak bisa. Kemudian ini adalah
halaman 37 ada tambahan ibarah tentang bahwasanya Nabi Muhammad kemudian diperlihatkan tentang surga. Kemudian halaman 38 beliau diperlihatkan tentang neraka dan doa apa yang diminta oleh neraka itu tersebut. Kemudian halaman 39 beliau itu kemudian sampai di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ini beliau kemudian masuk dari pintu yang mengarah dari Yaman itu. Kemudian beliau setelah masuk ke Baitul Maqdis, beliau mendengar ada azan dan iqamah, kemudian beliau yang menjadi imam. Ini sebagai dalil bahwa Nabi Muhammad adalah imam dari semua para nabi. Kemudian beliau mendengar para nabi itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad juga kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa pujian. Kita lanjut langsung masuk kepada lebih cepat, ini sesuatu yang dilihat oleh Nabi besar Muhammad. Langsung masuk pada halaman 47. Hikmah yang dapat dipetik daripada apa yang dilihat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-masdarul haqiqi lil akhlaq. Rujukan yang benar untuk akhlak itu apa? Beliau menyinggung di sini, ada orang-orang yang mengatakan akhlak itu tergantung lingkungan, akhlak itu tergantung pendidikan dan sebagainya. Tapi beliau menyanggah, itu tidak benar. Akhlak itu kalau tergantung pendidikan, kalau yang mendidik buruk dan lain sebagainya. Maka akhlak itu dalam Islam itu adalah kembali kepada agama Islam. Agama Islam, ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, maka otomatis akhlak itu menjadi akhlak yang baik. Jadi secara gampang itu tentang akhlak itu. Kemudian karena ini sudah hampir masuk 40 menit, ya hampir masuk 40 menit, kita persingkat. Kemudian beliau itu baru dinaikkan ke langit. Maka disebutkan halaman 50, ibtidaul masyahid as-samawiyah, permulaan hal-hal yang disaksikan di langit oleh Rasulullah SAW. Beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dibawakan Mi'raj. Mi'raj itu as-sulam, yakni ar-rabbani. Itu adalah satu apa ya dalam bahasa Indonesianya? Anda jangan yang betul itu. Ya, alat untuk naik itu. Mi'raj itu. Tangga. Tangga ya. Tangga, alat untuk naik itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan tetap membawa buraq, ada yang mengatakan sudah ditinggalkan buraq itu. Langsung naik. Al-masyhur as-sahih annahu raqiya fil mi'raj, jadi dengan tangga itu. Tangga yang sangat indah dan lain sebagainya. Kemudian secara singkat ini dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian langit pertama dimintakan izin oleh malaikat Jibril, dibuka kembali, dibuka oleh malaikat setelah ditanyakan apakah Nabi Muhammad telah diberi izin oleh Allah untuk naik ke atas langit pertama. Ketika masuk bertemu dengan Nabi Adam, dijelaskan bahwa Nabi Adam di situ sedang memperhatikan anak-anaknya, ruh-ruh daripada anak-anak beliau. Jika ruh itu adalah ruh yang baik, beliau bahagia. Jika ruh itu adalah ruh yang kafir, maka beliau akan bersedih. Maka itu bertemu dengan Nabi Adam, mengucapkan salam, menjawab salam seperti biasa. Masuk ke langit nomor 2, seperti prosesnya sama. Semua langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, itu prosesnya sama. Malaikat Jibril minta izin untuk dibukakan. Di langit kedua itu beliau bertemu dengan Nabi Isa, dan beliau kemudian mohon maaf, ternyata di sini panjang tentang kisah Nabi Adam. Nabi Adam yang melihat kondisi anak cucu beliau di neraka, yang melihat anak cucu beliau di surga dan lain sebagainya, itu agak panjang sampai halaman beliau kembali. Ketika Isra beliau melihat satu kejadian yang luar biasa, dan ketika Mi'raj naik pun pernah melihat ketika melihat Nabi Adam melihat anaknya di neraka atau di surga tersebut. Kemudian naik kembali beliau ke langit kedua, halaman 56. Beliau bertemu dengan Nabi Isa
Dan kemudian bersama dengan Nabi Isa alaihissalam itu adalah sepupu beliau, yakni Nabi Yahya bin Zakaria. Seperti biasa mengucapkan salam, selamat datang, mengucapkan salam dan selamat datang. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sangat tampan, disebutkan ahsanu ma khalaqallah. Seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Kemudian langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian beliau itu naik ke langit nomor 5 bertemu dengan Nabi Harun, langit nomor 6 bertemu dengan Nabi Musa, dan langit nomor 7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa itu sangat mencintai umatnya. Halaman 60 sampai 61. Maka di sini digambarkan bagaimana setelah Nabi Muhammad ingin melewati Nabi Musa itu menangis. Halaman 61. Halaman 61. Nabi Muhammad lihat Nabi Musa itu menangis. Kenapa menangis? Beliau berkata, orang-orang mengatakan aku ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Ternyata orang yang paling mulia adalah orang ini. Dan dia akan masuk surga bersama umat-umatnya. Sebelum umat-umat yang lain bisa masuk surga. Ini disebut bukan iri hati sebetulnya. Dalam Islam itu ada istilah ghibtah. Ingin sama seperti yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau naik ke langit nomor 7. Kemudian beliau itu masuk bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawaf para malaikat yang sejajar dengan Ka'bah. Namun di sini Nabi Ibrahim ternyata tidak sama, tidak hanya mengucapkan salam dan menyambut beliau, tapi beliau juga mengirimkan salam kepada kita umat Nabi Muhammad. Katakan kepada umatmu salam dariku wahai Muhammad, bahwasanya perbanyaklah untuk menanam pohon-pohon di surga, yaitu dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil azim, dalam riwayat lain dengan membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Biasanya guru saya kalau sampai pada hadis ini, dulu saya pernah ngaji ke Al Habib Omar Al Jailani di Mekah itu, ketika dalam kitabnya Ibnu Rajab waktu itu, kalau sampai pada ini biasanya beliau berhenti mengajak sebanyak 11 kali membaca ini, membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Digambarkan di sini bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan malaikat Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim itu sedang melihat bersama dengan kaumnya, ada yang masuk ke sungai mandi di sana, kemudian ketika mandi itu yang dulunya banyak kotoran di badannya akan bersih, yakni orang-orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya. Jadi saya kira ini sudah mulai kita mempersingkatnya, itu poin-poinnya. Kemudian sampailah ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini bahkan malaikat Jibril kemudian tidak diizinkan untuk naik, itu adalah batas. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan sungai-sungai dan lain sebagainya, bahkan surga dan neraka juga diperlihatkan di sini. Kemudian kita lanjut, Nabi Ibrahim itu masuk ke surga dan masuk ke neraka, memperlihatkan itu setelah Sidratil Muntaha. Kemudian setelah ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ar-Ru'ya wal Munajat, halaman 72. Ar-Ru'ya wal Munajat, langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan munajat, perkataan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika bertemu dengan Allah, beliau itu sebelum bertemu ada seseorang yang tertutup di cahaya arsy, itu tertutup oleh cahaya arsy, dan itu adalah manusia yang ternyata Allah posisikan sangat tinggi karena selama di dunia dia radbun bidzikrillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid walam yastajib bi walidayhi, senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa hatinya mempunyai hubungan ikatan kuat dengan masjid, dan tidak pernah menjadi penyebab orang tuanya dicaci orang atau dicaci oleh dirinya. Allah berkata, sal, mintalah wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad tidak meminta, beliau hanya menyebutkan
innaka takhadta Ibrahim khalila, engkau menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wa ataitahu mulkan azima, engkau berikan beliau istana yang kerajaan, maksudnya kekuasaan yang agung. Kalam Musa taklima, maka kemudian puncak daripada munajat beliau, Allah berkata, qad ittakhadtuka habiba, engkau aku jadikan sebagai kekasih. Dan terus diberikan, wa arsaltuka linnasi kafatan wa basyira wa nadhira, aku mengutusmu kepada semua manusia sebagai pembawa risalah bahagia atau menyampaikan nadhir, menakut-nakuti mereka yang tidak sesuai dengan apa yang kau berikan. Wa syarahtu laka sadrak wa wada'tu anka wizrak. Ini disebutkan pemberian Allah kepada Nabi Muhammad, bahwasanya dilapangkan dada, dosa-dosa tidak ada, diangkat sebutannya, la uzkaru illa dzukirtah ma'i, tidak disebut diriku kecuali engkau akan disebutku juga, seperti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan lain sebagainya. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan wajib salat 5 waktu, khamsina wa inni yauma khalaqtus samawati wal arda faradtu 'alaika wa la ummatika khamsina salatan fakum biha anta wa ummatuk, laksanakan 50 salat. Setelah itu halaman 75 diberi judul Baina Nabiyina wa Baina Musa alaihissalam. Baina Nabiyina wa Baina Musa. Pembicaraan antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Ketika beliau selesai daripada dapat perintah 50 salat sehari semalam, maka beliau bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Ma sona'ta ya Muhammad? Ma farada rabbuka 'alaika wa la ummatik?" Apa yang Allah perintahkan kepadamu dan umatmu? Beliau menyampaikan, "Farada 'alayya wa la ummati khamsina salatan kulla yaumin wa lailah." Sehari semalam 50 salat. Kembali sampai tidak akan kelar, umatmu tidak akan mampu kembali. Dia minta isyarat pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan isyarat, kalau kamu mau silahkan kembali. Dan akhirnya beliau kembali lagi ke tempat semula dan langsung bersujud. Di sujudnya beliau berkata, Rabbi khaffif an ummati fa innaha ad'aful umam. Ringankan dari umat kami, dari umatku ya Allah, karena mereka adalah umat yang paling lemah. Maka kemudian Allah SWT menurunkan hingga tersisa 5. Ketika tersisa 5, maka kemudian Nabi Muhammad SAW diminta lagi oleh Nabi Musa untuk kembali, tapi Nabi Muhammad kemudian tidak mau karena Allah telah menyampaikan kunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailah kullu salatin bi ashrin fatilka khamsuna salat. Setiap satu salatan laksana 10. Maka kalau 5 seperti 50, dan aku tidak mengubah apa yang aku perintahkan. La yubaddalul qawlu ladayya wa la yunsakhu kitabi. Dan ini kemudian Nabi Muhammad kembali dari perjalanan Mi'raj menuju ke Makkah, halaman 73. Di sini ada kejadian di mana Nabi Muhammad bertemu dengan rombongan berdagang dan lain sebagainya. Dalam rombongan ini terjadilah beberapa kejadian. Halaman ini biar langsung selesai ya. Ini sudah sampai 79, biar selesai. Kita baca judulnya saja. Akhirnya Nabi Muhammad bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu menanyakan kenapa Nabi Muhammad termenung. Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad bahwa beliau Isra dan Mi'raj ke Palestina dan sebagainya. Singkat cerita, disinilah kemudian Nabi Muhammad betul-betul melihat betapa Isra dan Mi'raj itu adalah ujian, karena banyak yang awalnya Islam kemudian masuk kafir, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mengimani, maka banyak yang mengimani Isra dan Mi'raj ini. Abu Bakar disebut As-Siddiq karena tidak pernah ragu sama sekali. Dan kejadian-kejadian dalam perjalanan yang bertemu dengan rombongan dagang itu adalah bukti Nabi besar Muhammad SAW. Sampai suatu saat ditanyakan oleh mereka orang-orang kafir, rombongan itu akan sampai kapan? Yang dari Tanim itu sekitar 5 kilo. Hari Rabu akan sampai. Maka pada hari Rabu itu ditunggu bersama. Ditunggu bersama, ketika ditunggu bersama ternyata benar bahwasanya hari Rabu itu datang, walaupun agak telat. Allah kemudian menghentikan perjalanan matahari sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sebelum itu ditanyakan tentang kondisi Masjidil Aqsa, beliau menjawab ketika beliau terlupakan,
itu Allah tampakkan Masjidil Aqsa seakan-akan sangat dekat di sisi Rasulullah SAW, sehingga beliau bisa menyebutkan tiang-tiang yang ada di Masjidil Aqsa, pintu-pintu dan sebagainya. Ini adalah kisah Isra dan Mi'raj. Maka beliau menutup halaman 84, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Di sana beliau bisa wa qad jama'na fiha baina riwayat asy-Syami wal Ghaiti ma tasfi'u tabdi'ut ta'liq. Beliau menjelaskan riwayat ini saya gabungkan dari kitabnya Abu Yusuf Asy-Syami dan Najmuddin Al-Ghaiti. Najmuddin Al-Ghaiti ini yang biasa dikaji di pondok kita, yaitu kisah Isra Mi'raj. Biasanya teman-teman mengatakan itu dardir. Yang dardir itu adalah hasyiahnya. Kemudian Mi'raj dalam Al-Quran dijelaskan oleh beliau dalam Al-Quran. Kemudian beliau halaman 87 faidah yang dapat diambil daripada perjalanan ini. Yang pertama, keutamaan Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebutkan beberapa alasan kenapa Nabi Muhammad adalah orang yang paling utama. Kemudian halaman 97 bahwa Nabi Muhammad imam para nabi. Di antara dalilnya adalah beliau menjadi imam ketika sholat. Yang terakhir, beliau kemudian membicarakan tentang pelajaran tentang pentingnya sholat. Pelajaran tentang pentingnya sholat, halaman 102. Saya kira, mohon maaf, sangat membosankan ya. Terlalu cepat dan lain sebagainya. Tapi Allah mudah-mudahan berkah dan manfaat. Itu yang dapat kita jelaskan beberapa tentang review Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khalil Bariyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazil syukri li fadilati Syekhina Abdul Latif. Masya Allah, pemaparan yang sangat detail, luar biasa menurut saya. Mulai dari awal pemaparan yang dikaji dari kitab Al-Anwarul Bahiyah. Dan mohon maaf, barusan di tengah saya juga ini kendala jaringan sekitar 5 atau 7 menit kayaknya. Alhamdulillah bisa nyambung kembali. Dan untuk teman-teman yang sudah punya kitabnya, kayaknya yang masih PDF ya. Kalau PDF itu mungkin sentuhannya masih tidak terlalu 100%, tapi kalau sudah punya kitab yang seperti ini, Si cetaknya atau bisa di print, iya. Seperti punya narasumber kita juga, ini sudah Masya Allah. Saya juga sempat ini nerjemah-nerjemah yang ini yang saya nggak tahu juga. Alhamdulillah. Dan sangat bermanfaat sekali kajian-kajian seperti ini. Mungkin di antara poin-poin yang disampaikan oleh narasumber kita bahwa yang pertama adalah urgensi atau pentingnya sejarah. Kemudian di sini ada kalau zaman kita sekarang kira-kira apa kan gitu kan. Pastinya kita mikir lah sedikit yang buruk. Kemudian apa juga yang telah disampaikan oleh materi kita, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Isra Mi'raj. Kalau kita nanam sekarang misalkan langsung tumbuhnya sekarang atau besok, ini kan nyaman gitu. Padi namen sekarang, besok langsung manin. Itu di Isra hikmahnya ambil dari mana? Di antaranya adalah fisabilillah, jihad fisabilillah. Insyaallah kita semuanya termasuk jihad fisabilillah. Amin, amin. Kita sharing-sharing sekitar 5 atau 10 menit lagi. Mumpung ada narasumbernya langsung ini. Silahkan. Oke, Pak. Yang mau nanya. Silakan, Pak. Mohon Pak Sukardi, izin bertanya. Azul. Silakan. Dengan Sebutkan Mas siapa nama. dari mana? Muhammad Taufik dari Ustaz. Ustaz Taufik. Terima kasih atas ulasannya, Buya, Kiai. Mohon izin bertanya. Peristiwa Isra Mi'raj ini ternyata juga ada singgungannya terkait
beberapa secara yang salah satunya disebut dengan syaqqus sadr gitu ya, pembelahan dada. Nah, pembelahan dada ini kalau kita lihat di teks-teks hadis itu kita menemukan kata, kalau di situ disinggung tadi di kitabnya, haddus syaiton minka summa ghasalahu itu kan ya. Nah, kata ghasalahu ini kan kalau kita misal memahami kata ini kan tasawur imajinasi kita itu akan pergi pada sosok Nabi itu hatinya kotor. Nah ini kan kita takut karena nanti berkaitan dengan akidah yang di situ juga memberi kesan Nabi itu punya sifat-sifat yang kotor gitu, kurang, bukan kotor, kurang. Nah ini mungkin kami perlu penjelasan lebih. Artinya gini, boleh menyatakan atau seseorang menyatakan hati seorang nabi itu kotor atau itu sangat haram gitu. Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Ya. Ini moderatornya mana? Langsung apa gimana? Ya, silakan langsung Ustaz Makinnya. Mungkin kendala sinyal. Ya. Teman saudara saya Muhammad Rafiq ya, Ustadz. Sebetulnya suaranya jelas ya? Jelas. Ya, sebetulnya di halaman 20 itu sudah dijelaskan ya barusan. Wa ghasalahu bima'i zamzam, dan perkataan malaikat Jibril, hadhihi hadzuz syaitan minka, ini bagian syaitan darimu, itu mereka para ulama tidak ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad hatinya kotor. Maka kemudian terus bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya adalah perkataan Syekh Dardir. Andaikan syaitan punya kemampuan, laukana lahu alaihi sabil, andaikan setan mempunyai kemampuan, maka tempatnya itu di sini dan tempatnya itu dibuang. Jadi itu maksudnya. Jadi setan itu memang tidak mempunyai kemampuan. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil, Nabi Muhammad itu adalah manusia sempurna, karangan Sayyid Muhammad, itu disebutkan hadis-hadis. Setan itu tidak dapat mendekati Nabi Muhammad. Bahkan pernah Nabi Muhammad itu sedang sholat asar, ada setan ingin menggoda. Nabi Muhammad langsung mengikatnya. Dan sholat malam Nabi Muhammad langsung mengikatnya dan diserupakan dengan anak kucing. Beliau berkata, kalau aku tidak ingat terhadap doa Nabi Sulaiman yang dulu minta satu kerajaan yang tidak dimiliki oleh kerajaan lain, yakni menguasai kaum jin, niscaya aku akan berikan setan itu kepada anak-anak Ansor untuk dijadikan mainan anak-anak Ansor. Jadi setan itu memang tidak masuk. Bahkan Qarin itu adalah teman dari setan yang menemani manusia. Itu kalau Qarin Nabi Muhammad itu masuk Islam. Terus yang kedua, ini ada perkataan ulama begini dalam kitab fikih ya. Dalam kitab fikih, dalam kitab ada kitabnya di rumah. Ada perkataan begini. Kalau orang itu menghadiahkan pahala atau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, itu berfaedah atau tidak? Beliau berkata itu berfaedah. Itu berfaedah dan rahmat kasih sayang Allah itu tak terbatas. Maka jika seseorang meminta untuk ditambahkan kepada Nabi Muhammad akan bertambah. Tapi kemudian ulama itu berkata begini, tapi perkataan seperti ini tidak boleh disampaikan kecuali dalam kajian ilmu. Tidak boleh disampaikan kecuali dalam kajian ilmu. Takut imajinasi seseorang itu akan berpikir Nabi Muhammad itu masih butuh sama kita. Padahal tidak kan seharusnya. Nabi Muhammad itu tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh pada Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau menyampaikan itu, saya kira ini hampir sama dengan apa yang di sini.
pembicaraan seperti ini kita disebutkan dalam kajian-kajian khusus, dan kemudian diberi pemahaman. Pemahaman dari itu pemahaman Syekh Dardir. Pemahaman Sayyid Muhammad sendiri yang dimaksud hadhi haddus syaitan minka. Ini adalah bagian syaitan darimu sebagaimana dijelaskan tadi, yaitu Nabi Muhammad itu hatinya adalah sumber rahmah, sumber kasih sayang yang Allah titipkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lah setan itu dibuang dari dekat dari hati Nabi Muhammad sehingga setan itu tidak mendapatkan rahmat Nabi Muhammad. Itu kata Sayyid Muhammad. Jadi ulama itu sedang memahami karena ini bertentangan dengan realita hadis-hadis yang lain yang menjelaskan Nabi Muhammad hatinya tidak kotor, maka di sini dalam kitab ini disebutkan 3 pemahaman. Pemahaman pertama, andaikan syaitan punya kemampuan, maka di sini tempatnya. Yang kedua adalah idharu kamali batinihi, menunjukkan, mensucikan sesuatu, membersihkan sesuatu yang sudah bersih itu tidak masalah. Jadi itu sebagai ajaran saja agar orang ketika ingin sholat yang dipentingkan masuk ya. Langkah. Halo. Oh ya, silakan. Putus tadi. Ya. Jadi saya kira sudah cukup jelas bahwa hati Nabi Muhammad tidak kotor dan nabi-nabi yang lain juga. Suaranya. Jadi mohon maaf, ini ada gangguan jaringan mungkin. Sudah jelas. Sudah jelas. Sudah. Berarti yang makna itu penegasan, apa mungkin Buya ya, membersihkan sesuatu yang sudah bersih. Ya. Artinya lebih bersih lagi mungkin gitu ya. Iya. Jadi pemahamannya itu. Syukron Buya. Ya. Kita ya ini hanya Ustadz Sahrul saja bilang Bu ya. Enggak, kita saudara saja, kakak adik itu. Kiai. Ya senang berbagi seperti ini. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak tahu saya bilang. Silakan karena Ustadz makin hilang. Kiai, mungkin bisa. Karena di Madura. Mohon Silakan. bisa bertanya nih Kiai dari Zulkarnain. Ya Ustaz. Zulkarnain. Kan tadi disinggung ya bahwa Rasulullah tatkala Mi'raj yang dari Mekah ke Masjidil Aqsa ya, beliau kan melaksanakan sholat. Ya. Nah, sedangkan sholat itu kan belum diterima lah oleh Rasulullah. Terus beliau itu melaksanakan sholat apa ya di Masjidil Aqsa itu? Ya, terima kasih. Langsung ya? Ya, langsung bisa ditangkap. Langsung. Kalau kita baca dalam Hasyiah Dardir itu ada pembicaraan ulama di sana. Sebetulnya sholat itu sudah ada, tapi sholat yang difardhkan itu yang 5 waktu itu. Yang kedua, sholat apa itu namanya? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Ketika Nabi besar Muhammad SAW beliau berada di Gua Hira, ulama kan mengatakan beliau itu ibadahnya ibadah sholat, tafakkur dan sholat. Tapi sholat siapa yang beliau ikuti? Sholat Nabi Ibrahim. Sholat Nabi Ibrahim itu khilaf. Ada yang mengatakan tidak ada sujudnya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di Baitul Maqdis itu sepakat ulama itu ada rukuknya, ada sujudnya. Jadi itu sholatnya sholat sunnah biasa. Jadi sholat 5 waktu itu yang diwajibkan itu yang masih belum sampai pada Nabi Muhammad. Jadi sholatnya itu kalau yang di Baitul Maqdis dalam kitab Hasyiah Dardir itu disebutkan itu sholat sunnah yang beliau yang mengimami. Kemudian sholat itu ada sujudnya berbeda dengan sholat yang ada di Gua Hira. Di Gua Hira itu dikatakan sholat ibadah, cara ibadah yang dilakukan kan hadis Sahih Bukhari, hadis yang pertama itu adalah hadis tentang Ghari Hira. Dalam hadis itu ada hubbibah ilayyat tahannuf.
Aku diberi rasa senang untuk tahannuth, ayat ta'abbud. Dalam hadisnya itu disebut, yakni ta'abbud, menyembah Allah. Cara apa menyembahnya? Cara tafakkur dan cara ibadah seperti ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sebetulnya di Mekah itu kan ada mekanisme sholat seperti sholat Nabi Ismail dan lain sebagainya, tapi sudah tidak dilaksanakan, hanya cerita ke cerita atau disalahgunakan. Jadi itu yang dikatakan oleh ulama. Kalau Ustadz barusan minta kitabnya, lihat di kitab Hasyiah Dardir ala Qissatil Isra wal Mi'raj karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Itu ada PDF-nya, ada Hasyiah Dardir gitu. Terima kasih. Masuk ya cerita ini. Suaranya masuk. Masuk. Ya. Jadi yang di halaman 14 juga yang perbedaan ulama itu mengenai waktunya itu, kapan Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan itu. Berarti mungkin kalau di sini mungkin yang lebih condong mungkin malam Senin gitu Kiai. Ya. Kalau harinya di sini tidak menyebutkan khilaf. Tapi sampean kalau ingin mengetahui khilaf atau tidaknya harinya, bisa sampean baca dalam kitab Bidayah wa Nihayah, juga bisa baca dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa dalam masalah Isra. Tapi beliau Abu Yazid Muhammad itu langsung mengambil perkataan ulama bahwa Senin itu betul-betul istimewa dan riwayat masyhur itu hari Senin. Maka beliau langsung mengambil hari Senin, begitu. Untuk bulannya itu ada yang mengatakan Ramadan, Rabiul Awal dan Rajab. Untuk tahunnya juga berbeda. Tapi yang masyhur itu malam tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-11 daripada kenabian. Setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan wafatnya paman beliau Abu Thalib. Yang masyhur. Itu mungkin. Iya, sampun. Ibu Eni, Bu Kurniati, Bu Hana, atau tidak ada lagi? Tanya, Ustaz. Ya. Mungkin Ustadz Sarul. Terakhir ya. Enggak, ya, silakan. Ustadz Sarul. Ya. Kalau nanti silakan. Kalau nanti kita punya mungkin ada kesempatan untuk gabung lagi, punya tema seperti ini, kalau ada kitabnya mungkin kitabnya dikaji terlebih dahulu biar lebih dalam, maksudnya di topik-topik. Sebetulnya kan ustadz-ustadz ini dalam memikirkan, dalam memahami substansi, tapi mungkin waktu sebelumnya masih kurang panjang untuk mengkajinya. Atau gimana enaknya, Ustaz? Ada tanggapan Ustaz Sarul? Tapi insidental ya, maksudnya mungkin yang tiap malam gantian itu bagian ini dalam. Jadi insya Allah juga kami apa seperti itu. Tapi nanti rujukannya tetap. Siap. Silakan yang barusan. Kitab ya, seperti itu. Jadi oke, silakan Mas Rifki. Sebutkan dari mana? Oh, ini saya Rifki dari Jakarta. Ya. Tadi kan tadi dijelaskan ada yang Nabi itu melihat
ada yang disiksa lain-lain itu ya. Ya. Itu apakah penerawang ada di surga itu? Ini mohon maaf suaranya putus-putus. Internet kami tadi sudah jelas. Untuk gambar Ya. tadi kan disinggung tentang ada orang yang disiksa di neraka seperti ya. itu nerakanya sekedar gambaran atau memang nyata atau itu memang orang-orang yang sudah masuk seperti itu Ya, atau cuma tentang penerawangan ya, Mas Rifki, depan saja gitu. apa penerawangan masa depan? Ya. Kalau yang di sini Sayyid Muhammad itu lebih condong pada gambaran. Tapi kalau dalam kitab Najmuddin Al-Ghaiti itu lafalnya sore. Ketika beliau menyebutkan, malaikat Jibril menjelaskan, mereka mathalu min ummatik, perumpamaan dari umatmu, jika begini maka akan diberikan begini. Kalau di sini beliau tidak menyebutkan mathalun, jadi langsung haula'il qaum begitu. Tapi kalau yang di ini di kitab Najmuddin Al-Ghaiti itu haula'i mathalun min ummatik, perumpamaan dari umatmu. Jadi kalau bahasa perumpamaan itu masih belum masuk sebetulnya, masih belum masuk neraka, tapi gambarannya seperti ini. Tapi di sini lafal mathalun itu tidak ada. Langsung man haula ya Jibril haula illadzina la yu'adduna shadaqati amwalihim. Jadi saya kira itu yang ada dalam kitabnya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti itu menyebutkan mathalun, perumpamaan. Begitu. Baik, jazakumullah Bu ya. Mungkin karena waktunya sudah sampai, ini sudah hampir 2 jam dan kita cukupkan Pak ya semuanya, Pak, Bu, Mbak, Mas, semuanya. Salam kenal semua. Dan mudah-mudahan beliau bisa ngisi lagi nanti dengan kajian secara tematik, misalnya kajian apa, insya Allah nanti beliau rencana itu hadirkan tiap bulan, dan ada juga guru-guru senior di pondok saya itu rencana jika berkenan. Jadi kalau yang harian ya kita kajiannya secara apa ya, seperti halnya berawal mulai dari awal ya. Tapi kalau yang tiap bulan ya karena kebetulan beliau itu juga sibuk, dan sebenarnya malam Rabu kemarin tapi malam Kamis ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan pertemuan ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya kajian seperti ini, walaupun ya secara singkat tadi karena tidak mungkin dibaca secara detail karena berapa ratus halaman itu semuanya. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari pertemuan ini. Amin. Dan mohon juga doanya, Kiai. Enggak, saya minta doa dari penutup. Minta doa dari teman-teman. Saya mengamini di sini. Siapa yang tunjuk? Saya minta doa. Pak Soekardi. Pak, minta izin doanya dulu, Pak, tutup Pak. Ngaminin dulu lah. Amin. Aminin dulu aja. Enggak apa-apa Pak Soekardi. Saya moderator nggak bisa doa. Ayo Pak Soekardi, bahasa Indonesia. Amin. Ayo Pak, beliau Pak. Aduh, mohon izin gini. Enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات الدرجات أفضل الغايات جميع الخير في الحين وبعد الممات إن لا
لنا ذنبا إلا غفرته قضيته ولا سقما شفيته ولا قضيت فيسر لنا أمورنا واشرح صدورنا ونوّر قلوبنا من صلاة أعمالنا إننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Baik, dan berakhirnya doa tadi pada pertemuan malam hari ini, dan atas nama penanggung jawab dari program Ruang Ngaji Online, saya minta maaf apabila ada hal-hal yang berkenan. Akhirnya Allah musta'an ila sayyidil rahman.